Ini merupakan lanjutan dari khotbah serial tentang Daniel, saudara-saudara ya. Dan kita masuk pada pasal yang ketiga, dan saya berikan judul dari pasal ini yaitu menang atas serangan iman, saudara-saudara ya. Ini terkait juga dengan situasi akhir-akhir ini, saudaraku, karena COVID-19 bukan hanya berdampak buruk kepada ekonomi, tetapi juga menggerogoti iman orang percaya, saudara ya. Memang ada ibadah onsite dan ibadah online, tetapi saudaraku, survei membuktikan, saudara-saudara, ada banyak juga anak-anak Tuhan yang tadinya setia beribadah, tetapi mereka sekarang mundur, saudara-saudara ya. Karena itu hal ini terkait juga dengan hal itu, saudara. Karena saya percaya bahwa COVID-19 ini bukan dari Tuhan, tetapi seizin Tuhan, tapi berasal dari si jahat, saudara. Dan selalu tujuan si jahat ada apa, saudara? Tujuan si jahat pasti tujuannya adalah merontokkan iman orang percaya. Kalau iman orang percaya sudah rontok, sudah berhasil lah dia, saudara. Ya, udah berhasil lah tugasnya. Udah nggak repot-repot lagi dia. Karena selagi iman orang percaya masih kuat, saudara, itu membuat iblis gentar, itu membuat iblis galau, saudara. Tetapi kalau sudah rontok, sudahlah. Nah, karena itu, saudaraku, kita mau melihat firman Tuhan pada pasal ini tentang menang atas serangan iman. Saudara, iman berasal dari kata Ibrani emunah yang berarti kesetiaan atau percaya. Saudara, jadi ada dua unsur ini, setia dan percaya. Setia kepada Tuhan meskipun keadaan buruk yang kita hadapi, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Tantangan, rintangan, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah iman. Dan kemudian kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan kuasanya kepada kita. Meskipun itu belum terjadi, tapi kita percaya suatu hari nanti Tuhan akan menolong atau memberikan pertolongan kepada kita. Itulah iman, saudara-saudara. Nah, saudaraku, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Ini merupakan kisah awal dari Daniel pasal yang ketiga. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Saudara-saudara, dalam beberapa pasal ini kita melihat Nebukadnezar sebagai tokohnya, saudaraku ya, troublemaker-nya, saudara, pembuat huru hara. Apa yang terjadi kepada dia selalu membuat goncangan, selalu membuat kegalauan, selalu membuat ketakutan, kebingungan bagi masyarakat atau paling tidak orang-orang yang bekerja kepadanya. Nah, saudaraku, kemudian dia membuat satu lagi tindakan, yaitu membuat patung emas. Bisa jadi, saudaraku, dia terinspirasi dari mimpinya di Daniel pasal 2, saudara ya. Dia bermimpi ada patung, saudaraku ya, dan kepalanya terbuat dari emas, menggambarkan tentang kerajaan Babel. Saya sudah jelaskan. Nah, mungkin terinspirasi ini, dia membuat patung emas yang tingginya 60 hasta, atau kira-kira kalau dihitung dengan hitungan meter menjadi 27 meter. Kemudian ayat kedua di sini katakan, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Saudara-saudara, kita ingat di pasal yang kedua bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego atau Hananya, Misael, Azariah diberikan kedudukan oleh karena nasihat Daniel kepada Nebukadnezar. Mereka diberi kedudukan sebagai pemimpin-pemimpin daerah. Nah, karena itu, saudaraku, mereka juga diundang, saudara ya. Jadi mereka datang dari tempat di mana mereka bertugas, mereka datang berbondong-bondong untuk menerima undangan raja. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara ya, semuanya pada datang, saudara. Dan berserulah seorang bentara ya, yang membacakan pengumuman dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Saudara, perlu saudara tahu, kerajaan Babel waktu itu adalah kerajaan adikuasa. Kemarin saya jelaskan 4 kerajaan adikuasa di pasal kedua. Mereka berganti-ganti, saudara gue. Yang pertama yang dimimpi oleh Nebukadnezar adalah kerajaan Babel.
Nah, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Jadi patung ini adalah patung dewanya Nebukadnezar, dewanya orang Babel. Makanya tadi saya katakan ya, musiknya saudaraku mirip. Ada seruling, sangkakala, tetet, ada kecapi dengan gendang dan kecapi. Tetapi saudaraku, tujuannya bukan kepada Allah Israel, tetapi kepada dewanya orang Babel. Jadi beda saudara. Makanya kita bersyukur kalau kita bisa memuji Tuhan, saudaraku, tanpa ada yang larang, saudara ya. Karena itu serius kita memuji Tuhan, karena nggak ada yang larang. Oh, puji Tuhan. Tetapi pada masa itu, saudaraku, tidak demikian, saudara. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, saudara ya. Nah, jadi ini adalah tempat orang-orang yang dihukum dilemparkan, saudara ya, dilemparkan. Nanti keempat orang itu akan dilemparkan dari sini, saudara. Kalau orang dilemparkan dari sini, bukan hanya kebakar saja, tapi patah-patah tulangnya, saudara, karena mereka akan jatuh ke sini, saudara. Dan kemudian di sini ada pintu yang raja dapat melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, raja-raja kejam zaman dulu, saudaraku, mereka menjadi siksaan itu sebagai sebuah tontonan. Salah satu raja kejam yaitu Kaisar Nero. Pada saat orang-orang Kristen dibantai habis, saudaraku, ada sebuah taman yang dinamakan Taman Nero, saudaraku. Di situ orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup, disalib, saudaraku, disiksa, saudaraku, dan Kaisar Nero menonton dengan tertawa-tawa, saudara. Jadi raja-raja kejam itu biasa, saudara. Nah, karena itu Nebukadnezar, dia bisa melihat, saudara, apa yang terjadi di sana. Makanya nanti di ayat selanjutnya kita akan lihat, saudara ya. Nah, sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala suku, dari segala bangsa, suku, bangsa, bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang diundang pada pentahbisan itu, saudara. Nah, pada waktu itu, saudaraku, disinilah inti dari cerita itu. Mulainya inti cerita itu, selain Nebukadnezar membuat patung, tapi ini juga, saudara ya. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Orang Kasdim itu, saudaraku, menunjuk kepada satu suku bangsa Kasdim ya. Kalau saudara lihat di kitab Nabi-Nabi, saudara, orang Kasdim salah satu bangsa yang diizinkan Tuhan untuk menguasai bangsa Israel pada saat itu. Salah satunya Nabi Habakuk, saudaraku ya. Nah, kemudian mereka berkata kepada raja, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku raja telah mengeluarkan titah. Siapa orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis-jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Saudara, di sini kita melihat ada unsur iri hati dan kecemburuan dari orang-orang Kasdim. Kenapa teman-temannya Daniel ini diberikan jabatan yang begitu tinggi, saudaraku? Ini bisa menjadi pemicu mereka melihat celah dan mereka melaporkan kepada raja. Namanya adalah Sadrak, Mesak, Abednego, dan orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan mereka tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Saudara, waktu saya baca pasal ini, saya agak bingung kenapa Daniel tidak ada di sana, saudara. Walaupun yang nulis tetap Daniel. Nah, saudara-saudaraku, jawabannya bisa jadi, saudaraku, karena orang-orang Kasdim ini memang sudah menaruh dendam, sudah menaruh iri hati, cemburu kepada Hananya, Misael, Azaria, atau dengan nama Babel Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi mereka tidak begitu kenal Daniel, sehingga pada saat mereka melihat celah, mereka melaporkan. Sementara Daniel tidak ada yang melaporkan, saudara. Karena itu Daniel tidak ada dalam pembuangan di perapian yang menyala-nyala. Itu jawabannya, saudaraku, kira-kira. Nah, akhirnya mereka dilaporkan, saudara. Dari zaman ke zaman, orang percaya selalu menghadapi serangan terhadap imannya. Dari zaman ke zaman, saudara.
Bukan hanya zaman Daniel, tetapi saudara-saudaraku, pada zaman Kristen mula-mula, saudara ya, seperti saya katakan tadi, orang Kristen dibantai, orang Kristen diadu dengan banteng, orang Kristen diadu dengan binatang buas. Bahkan saya mau katakan, saudaraku, dari semua rasul-rasul, saudara, hanya Rasul Yohanes yang tidak mati, saudara. Karena pada saat dia digoreng dengan minyak panas, minyak mendidih di kuali raksasa, saudaraku, dia tidak mati, saudara. Dan kemudian Kaisar pada saat itu geram karena dia nggak mati-mati, akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Di sanalah dia menerima wahyu daripada Tuhan dan tertulis kitab Wahyu. Tetapi rasul-rasul lain mati, saudara, mati syahid, saudara. Ya, bahkan bapak gereja mula-mula kebanyakan rata-rata mati, saudaraku. Salah satunya Polikarpus, saudara. Polikarpus adalah seorang uskup dan kemudian dia dipaksa untuk mengutuk Yesus. Dan dia katakan kepada Kaisar pada saat itu, 86 tahun aku hidup, 86 tahun aku mengenal Kristus, tidak sekalipun dia mengecewakan aku. Masakan gara-gara Kaisar aku mengutuk dia. Saudara, dengan jawaban itu Polikarpus dibakar hidup-hidup, saudara. Nah, saudaraku, ini gambaran singkat bagaimana orang percaya zaman itu, saudara. Orang percaya zaman itu menghadapi serangan imannya. Kalau nggak kuat, saudaraku, mungkin kalau kita berada pada zaman itu berat sekali, saudara. Kita akan diperhadapkan mau kutuk Yesus atau dibakar hidup-hidup, atau digantung, atau disalib, atau disiksa, saudara. Saudara pilih yang mana, saudara? Kalau saudara hidup pada zaman itu, saudara bayangkan aja, saudara, sedikit-sedikit ya. Saudara bayangkan. Sama orang zaman sekarang, saudara, jangankan gara-gara itu, saudara, mungkin kalau hujan, saudara, hujan aja sudah terasa, saudara, kehadiran menurun ya, saudara. Hujan loh, saudara. Bagaimana kalau kita di zaman Romawi? Kemudian, saudaraku, setelah Kaisar Konstantin menjadi Kaisar, Konstantinus menjadi Kaisar, kekristenan diakui oleh negara, saudara. Hak-hak orang Kristen diakui. Tetapi, saudaraku, ada tantangan baru. Kekristenan berkembang, uskup-uskup diakui sebagai pemimpin-pemimpin rohani, bahkan para uskup Roma secara khusus dekat dengan Kaisar, saudara. Ada tantangan baru, ajaran sesat, saudara. Jadi setiap zaman itu selalu ada tantangan, ajaran sesat. Pada saat itu yang paling terkenal adalah Gnostik, Marcion, Montanis. Gnostik itu ajaran Kristen yang bercampur dengan budaya, dengan pengetahuan-pengetahuan Yunani, agak-agak mistik, saudara. Nah, karena itu, saudaraku, bapak gereja akhirnya mengantisipasi itu dengan 3 hal. Yang pertama, kanonik. Kanon, saudara pasti pernah dengar kata kanon. Kenapa bapak gereja memilih ada kitab palsu, ada kitab asli? Karena, saudara-saudaraku, banyak guru-guru Gnostik mengaku mereka tulis surat Injil Petrus. Mereka seakan-akan mereka Petrus, bukan, saudara. Injil Petrus 1, Injil Petrus 2, Injil Barnabas 1, Barnabas 2. Di kemudian hari, saudaraku, di abad pertengahan muncul lagi Injil Barnabas dari seorang pastor yang berlatar belakang Muslim. Ya, saudara, ini ceritanya panjang. Bagaimana orang-orang Spanyol dipaksa untuk menjadi Kristen. Orang Yahudi, Islam menjadi Kristen. Kalau tidak dibunuh, saudara. Akhirnya mereka ramai-ramai menjadi Kristen. Muncul dendam dari orang ini. Dialah penulis kitab Barnabas. Nah, saudara-saudara, kemudian kanon. Selain kanon ada namanya pengakuan iman, kredo, dan kemudian ada pewarisan jabatan uskup. Nah, ini tantangan pada zaman itu. Dan kemudian di abad pertengahan, bagaimana para paus, saudaraku, menguasai daratan Eropa. Ini juga menjadi tantangan iman orang-orang percaya pada saat itu. Karena apa, saudaraku? Karena pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu jatuh kepada ketamakan, jatuh kepada kerakusan, dan akhirnya jemaat-jemaat banyak goyah, saudara-saudara. Jadi saya mau katakan, saudaraku, zaman ke zaman selalu ada tantangan iman yang kita hadapi. Kita harus hati-hati. Zaman sekarang, saudaraku, masa-masa ini apa yang menjadi tantangan iman? So pasti, saudaraku, jawabannya COVID-19. COVID-19 berdampak juga terhadap iman orang percaya. Bahkan ada orang yang mengatakan, wah, ternyata Tuhan tidak ada. Kenapa pendeta-pendeta banyak mati? Pendeta-pendeta yang penuh urapan lagi. Dari gereja-gereja besar, ribuan orang. Mereka yang banyak mati, saudara. Apakah Tuhan ada? Selain itu, masalah waktu beribadah, saudaraku.
Karena sempat stop, saudara, sempat vakum, ibadah hanya online, dan akhirnya banyak umat Tuhan tidak beribadah. Tetapi saudara-saudaraku, saya mau katakan, sebagaimana Matius 7 ayat 25 katakan, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ada serangan dari atas, turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda. Kita harus kokoh, saudara. Banjir akan menghantam pondasi, angin akan menghantam dinding kalau kita bicara rumah, hujan akan menghantam atap, saudara. Karena itu pondasi harus kuat, dinding kita, dinding rumah kita harus kuat, dan atap rumah pun harus kuat. Bagaimana cara menguatkannya, saudaraku? Firman Tuhan dan doa, pujian, penyembahan, itu membuat kita kuat, saudara. Itu yang membuat hubungan kita intim dengan Tuhan. Berbicara tudung, berbicara atap, saudaraku, itu adalah Yesus yang menjadi atap kita. Jika ada Yesus di dalam hidup kita, jika ada Yesus di dalam keluarga kita, maka kita akan memperoleh kekuatan. Tetapi jika atapnya bolong, saudara, jika penyembahan kita bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada sesuatu yang lain, atapnya jebol, saudara, maka serangan iblis akan mudah untuk menggoyahkan iman kita. Karena itu, saudaraku, dari hal-hal yang kecil, doa, pembacaan firman Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, itu adalah hal-hal yang dasar-dasar, tetapi itu yang bisa membuat kita terus memiliki koneksi dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan goyah dalam tantangan iman dari zaman ke zaman. Kemudian, saudara-saudaraku, ada dua tindakan yang berbeda pada saat menghadapi serangan iman. Orang percaya terbagi menjadi dua ini, saudaraku, tindakan aman dan tindakan iman. Tindakan aman artinya, saudaraku, mereka mau kompromi dengan penguasa pada saat itu. Pada zaman Daniel pasti ada orang-orang Yahudi juga yang lain yang mereka ikut menyembah, yang penting aman, saudara-saudara, yang penting aman. Tetapi ada juga tindakan iman, saudara. Tindakan iman siap mengambil resiko meskipun kita menghadapi bahaya di hadapan, saudara. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, saudaraku, secara halus itu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita kompromi dengan dunia, itu sama saja kita dengan tindakan aman, saudara. Tetapi pada saat kita melakukan tindakan iman, saudara, kita harus melawan arus. Orang Kristen dari zaman dulu, dari zaman mula-mula pertama, saudara, dilambangkan seperti ikan, saudara, ya. Kita dilambangkan ikan, kenapa? Karena ikan itu melawan arus, saudara. Ikan itu selalu melawan arus. Kita orang Kristen harus melawan arus, saudara. Tidak boleh mengikuti arus. Bahkan tidak boleh pula kita yang menjadi pembawa arus kesesatan, arus dunia. Tidak boleh, saudara. Kita harus sadar, kita harus melawan arus. Firman Tuhan selalu melawan arus. Kalau kita menerapkan firman Tuhan, pasti kita akan melawan arus. Tapi bukan berarti kita konfrontasi, berperang, berantem. Tidak, saudaraku, ya. Tidak. Rasul Paulus katakan, bersama orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, bersama orang Yunani aku seperti orang Yunani. Artinya, saudaraku, bisa menyesuaikan. Namun dalam prinsip firman Tuhan, kita harus tetap berpegang, tidak boleh melawan arus. Nah, jadi tindakan aman dan tindakan iman. Kita melihat saudara-saudara kita, leluhur-leluhur kita, Hananya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka melakukan tindakan iman, sementara yang lain melakukan tindakan aman. Saudara, ayat 13 berkata, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala dan lain sebagainya. Jadi raja masih memberikan kesempatan, saudara. Raja masih memberi kesempatan kepada Sadrak, Mesak, Abednego untuk menyembah patung dewanya Nebukadnezar. Tetapi saudaraku, kita perhatikan, luar biasa, saudara, ya. Perkataan dari Sadrak, Mesak, Abednego patut kita teladani, saudara. Patut kita contohi. Mereka katakan gini,
Ya Raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Yang kedua, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, di sini kita melihat arti dari iman yang saya katakan pertama tadi, saudara. Yang pertama percaya, yang kedua setia, saudara. Jika Allah kami sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Ini tindakan merupakan satu keyakinan, saudara. Jika Tuhan sanggup menghentikan COVID-19, Dia akan menghentikan COVID-19. Ini juga harus menjadi iman kita, saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Di sini ada unsur setia, saudara. Jadi kita orang percaya juga demikian, saudaraku ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tetapi jika Tuhan tidak menolong kita pun, saudara, kita harus tetap setia. Ada seorang tokoh hamba Tuhan, saya lupa namanya, saudaraku, di Rumania. Saat ini dia sebenarnya cukup terkenal, saudara, berkeliling. Jadi penjara sudah belasan tahun, di penjara bawah tanah, saudara. Sehingga dia tidak pernah kena matahari, saudara. Saking tidak pernah kena matahari, kuku-kukunya sudah mulai tidak tumbuh lagi, rambutnya juga, saudara. Karena kita harus tetap mengena sinar matahari, saudara. Kemudian dia dikeluarkan, katakan, kami lepaskan pada saat ini. Rumania waktu itu masih komunis, saudara. Kami lepaskan pada saat ini kalau kamu menyangkal imanmu kepada Yesus. Dan dia katakan, saudara, seandainya Yesus itu cerita bohong, saya tetap percaya Dia. Saudara, bayangkan, saudara, dia katakan, seandainya Yesus cerita bohong, saya tetap percaya kepada Dia. Akhirnya sudah penjara, saudaraku. Tapi kita tahu bahwa di Eropa Timur, negara pertama, saudara, yang menumbangkan komunis adalah Rumania, saudara. Pemimpin-pemimpin agama Rumania berbondong-bondong bersama masyarakat melakukan demo kepada pemerintah komunis, dan akhirnya, saudaraku, Rumania yang pertama kali tumbang. Kerajaan komunis, negara komunis yang pertama kali tumbang, saudaraku. Ini bisa jadi itu karena seorang yang setia ini, saudara. Meskipun dia mengalami siksaan yang luar biasa, saudara. Penjara bawah tanah itu saya beralih, saudara, mereka hanya sebatas ini, mereka jongkok, saudara. Jongkok kayak bayi begitu, saudara. Nggak bisa berdiri dan tidak kena matahari. Siksaan yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tetapi kita juga tetap harus setia kalau pertolongan juga belum datang, saudaraku. Inilah tindakan yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara-saudara, kemudian maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Kalau perapian itu dibuat dengan kayu api, berarti kayu apinya ditambah, saudaraku, lebih banyak. Kata 7 kali, saudaraku, belum tentu 7 kali. Ya, kata 7 kali dalam Alkitab selalu menunjukkan kepada sesuatu yang sangat banyak, saudara. 7 kali, angka sempurna 7, saudaraku ya. Jadi dibuat sepanas-panasnya sampai-sampai, saudara, kepada beberapa orang yang sangat kuat dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Saudara, pada saat itu kan mereka diundang, saudaraku ya, diundang dari daerah-daerah. Katakanlah Sadrak, Mesak, Abednego menjadi bupati-bupati, dan mereka datang bawa pakaian, saudara, untuk nginap beberapa hari. Mungkin mereka sudah setelah undangan ini mau ketemu Daniel dulu, mau jalan-jalan dulu ya kan, nginap dulu di ibu kota Babel dan lihat-lihat pemandangan di ibu kota Babel setelah mereka memimpin di daerah-daerah. Jadi mereka bawa pakaian, nah pakaiannya juga, saudaraku, diikat bersama-sama mereka dan mereka kemudian dicampakkan. Karena titah raja itu keras, tadi kita katakan 7 kali lebih panas, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi orang yang mencampakkan Sadrak, Mesak, Abednego dari atas ikut terbakar saking panasnya, saudara. Mereka mati. Tetapi ketika orang itu Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah raja, ya, seperti saya katakan tadi, raja itu menonton, saudara.
Raja-raja kejam begitu. Mereka menonton orang yang disiksa, saudaraku. Dan mereka bahagia melihat orang mati, menderita, saudaraku ya. Dia kaget. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan trisakti ke dalam api itu? Benar ya Raja, kata asisten-asistennya, saudara-saudaraku. Tetapi katanya ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, banyak meyakini yang rupanya seperti anak dewa itu adalah salah satu penampakan Yesus di Perjanjian Lama, saudara ya. Dan ini yang dilihat oleh Nebukadnezar. Mereka tidak mati, saudara. Bahkan tadinya 3, ada 1 orang yang mendampingi mereka. Walaupun di ayat 28 kalau saudara lihat, di situ kemudian disebutkan juga malaikat, saudara. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian menyala itu, berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Saudara, kita perhatikan happy ending, saudaraku ya. Ceritanya membuat kita terharu. Apa yang terjadi? Para wakil raja mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, Rasul Yohanes digoreng di minyak mendidih, dia tidak mati. Jika Tuhan tidak mengizinkan kematian ada pada kita, saudara, kita tidak akan mati. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Kalaupun ada tantangan iman berupa aniaya yang kita hadapi saat ini mungkin, atau ke depan ini, saudara, mungkin 666 akan berkuasa, antikristus akan berkuasa. Ingatlah perkataan saya pada saat ini, saudara. Tetaplah setia walaupun kita harus menemui kematian, saudara. Tetapi percayalah bahwa kematian itu ada di tangan Tuhan. Rasalai rambut pun jatuh, Alkitab katakan. Tuhan tahu, saudara. Ya, jadi kita tidak perlu takut, saudara. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kematian, seperti orang ini, mereka tidak mati, saudara. Jadi kita tetap harus dengan tindakan iman. Kemudian berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar tintah raja, dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja, menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Jadi saudara-saudaraku, Nebukadnezar membuat keputusan bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego tidak boleh dihina, saudara. Tidak boleh dihina. Luar biasa, saudaraku, kemenangan yang dicapai oleh Sadrak, Mesak, Abednego oleh karena setianya, percaya dan setia. Saudara-saudaraku, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Di pasal 2 dikatakan dia sudah diberikan kedudukan tinggi. Ayat 30 menunjukkan, saudaraku, kedudukan yang lebih besar daripada yang di pasal kedua, saudara. Kalau pasal kedua diberikan sebagai bupati, ayat 30 sebagai gubernur, saudara. Dan mereka mendapatkan hadiah-hadiah. Saudara-saudaraku, jika kita percaya, jika kita setia, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita tetap harus melawan serangan-serangan iman yang menghantam kita, baik serangan melalui manusia yang dipakai oleh si jahat, maupun serangan dari sesuatu yang tidak kelihatan seperti COVID-19. Saudara, saya tidak katakan gara-gara ini kita tidak perlu pakai masker dan tidak boleh lagi kita, orang-orang yang sakit kita dekat-dekat ini serangan iman. Tidak, saudara-saudara, kita ikuti juga protokol, saudara-saudaraku. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan melindungi kita, saudara. Percayalah, jikalau Tuhan tidak mengizinkan kita kena COVID-19 atau kita mati karena COVID-19, kita tidak akan bisa mati, saudara. Tetapi jika Tuhan mengizinkan dengan rencananya sendiri, saudaraku, itu baru. Jadi COVID-19 ini kita harus hati-hati, tapi tidak perlu takut, saudara. Kita juga harus berdoa. Saudaraku,
1 Samuel 2 ayat 30 berkata, ini ayat terakhir, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara-saudara, Daniel, Hananya, Misael, Azaria adalah seorang yang menghormati Tuhan, adalah seorang yang menghormati ketetapan Tuhan, adalah seorang yang menghormati firman Tuhan. Meskipun mereka menghadapi resiko, dan akhirnya Tuhan berikan kehormatan kepada mereka. Jangan menjadi orang Kristen, saudara, yang hanya KTP-nya saja Kristen, tetapi kita tidak ada penghormatan kepada Tuhan. Kita tidak ada penghormatan kepada firman Tuhan. Kita tidak ada penghormatan kepada ibadah, saudara, sehingga kita tidak menjadi apa-apa. Jangan melihat sekarang, saudara. Sekarang mungkin kita mengalami penderitaan juga, saudaraku ya. Dengan tindakan iman kita mengalami penderitaan. Tetapi lihat nanti, saudara, kehormatan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Kalaupun kita mati, saudara, bukan berarti kita kalah. Yesus mati, tapi dia tidak kalah. Justru dia menang atas maut. Pada saat kita mati karena iman kita kepada Yesus, saudara-saudaraku, kita akan mengalami kemenangan. Karena kehidupan yang kekal menjadi milik kita. Pada saat orang mati syahid, dia langsung pergi ke surga. Pada saat orang menyangkal Yesus, dia menyelamatkan nyawanya di bumi, tetapi kematian yang kekal akan menunggu dia, saudara. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saat-saat ini mungkin kita melakukan perkara-perkara sederhana. Saat-saat ini kita melakukan perkara-perkara kecil menurut ukuran dunia, saudara. Kita setia kepada Tuhan. Kita setia melayani. Kita setia beribadah. Kita setia berdoa, saudaraku. Itu hal-hal kecil menurut dunia. Tetapi saudaraku, jika kita setia dalam beberapa hal ini, Daniel, Hananya, Misael, Azaria, saudara, mereka diberikan kehormatan, saudara. Bahkan Daniel nanti di pasal-pasal selanjutnya betapa luar biasanya oleh penglihatan nubuatan-nubuatan yang dilihat, yang itu digenapi pada zaman sekarang, saudara. Digenapi ya pada zaman sekarang. Pada Daniel tidak pernah melihat kita, saudara. Daniel tidak berada pada zaman ini. Saudara, kalau kita mau diberikan perkara besar oleh Tuhan, kehormatan oleh Tuhan, setia, percaya, lakukan tindakan iman. Pada saat serangan iman terjadi pada kita, jangan kompromi dengan dunia, jangan kompromi dengan dosa, saudara, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Kesimpulan, saudara, setiap waktu kita bisa menghadapi serangan iman, tetapi kita harus menghadapinya dengan tindakan iman. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang yang bertindak dengan iman. Perhatikan, saudaraku, ada serangan iman, kita hadapi dengan tindakan iman, maka kita akan peroleh kemenangan iman. Itu rumusnya, saudara. Serangan iman dihadapi, saudara, oleh tindakan iman, maka hasilnya sama dengan, saudara, kemenangan iman. Serangan iman, saudara, kalau itu serangan iman, saudaraku, kita kurangi. Kalau kita rumus matematika, serangan iman dikurang, tindakan iman sama dengan kemenangan iman, saudaraku ya. Rumus matematika ya, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, inilah firman Tuhan yang dapat sampaikan pada pagi siang hari ini. Kiranya setiap kita dapat menjadi orang-orang yang terus percaya dan setia kepada Tuhan.